Salam sejahtera untuk saudara-saudaraku terkasih di mana saja Anda berada. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 27 April 2022. Hari ini adalah hari Rabu, hari biasa pekan kedua Paskah. Bacaan-bacaan hari ini yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai 26 dan juga dari Injil yaitu dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 21. Maka saudara-saudaraku terkasih di mana saja Anda berada, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua, sebelum kita melaksanakan atau melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, maka marilah kita hening sejenak, duduk berdiam sejenak, kita mendengarkan bacaan teristimewa, bacaan Injil, yaitu dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 21. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih, ada banyak pengalaman yang hendak mengatakan kepada kita bahwa terkadang kita suka tinggal berlama-lama dalam kegelapan hidup kita. Mungkin kita tinggal dalam kegelapan itu membuat kita nyaman dan tidak diketahui orang. Akan tetapi kita harus sadar bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kita pun tidak akan terus-menerus menyembunyikan sisi gelap hidup kita. Karena yakinlah, suatu hari nanti kegelapan kita pasti akan terlihat jelas di mata orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah begitu mencintai manusia dan menghendaki kita supaya selamat di jalannya. Oleh karena cintanya dan demi keselamatan umat manusia, Dia datang untuk membawa kita menuju kepada terang, agar kita tidak terus-menerus tinggal dalam kegelapan dan tidak dapat melihat jalannya. Akibatnya kita pun tidak mampu berjalan menuju kepada keselamatan itu sendiri. Keselamatan bukanlah sesuatu yang mudah untuk diperoleh tanpa adanya usaha dari kita untuk datang kepada sang terang dan membawa terang itu dalam hidup kita,
agar menjadi suluh bagi setiap langkah hidup kita. Dengan demikian, saudara-saudaraku yang terkasih, pertobatan menjadi sesuatu yang penting untuk diusahakan terus-menerus. Karena pertobatan yang tulus selalu menuntut dari kita adanya perubahan. Saudara-saudariku yang terkasih, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Begitulah bunyi suatu peribahasa. Kita mungkin bukanlah manusia yang sempurna, tetapi kita berusaha untuk menjadi orang baik. Perubahan itu akan mungkin terjadi ketika selalu berusaha untuk bangkit. Ketika kita jatuh dan tetap setia pada jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Percayakan hidup kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan membuat jalan kita menjadi penuh makna dan penuh arti. Hidup yang penuh makna dan penuh arti adalah hidup yang digerakkan oleh Tuhan sendiri, yang membuat kita dapat menjadi sumber kebahagiaan dan sukacita bagi banyak orang dengan sikap dan perbuatan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, semoga kita dimampukan untuk menjadi pelita pembawa terang bagi banyak orang. Dan juga semoga kita menjadi lilin-lilin kecil di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita, atau di mana saja kita berada. Kita membawa terang itu sehingga kita dapat menemukan kebahagiaan, kedamaian, dan sukacita dalam hidup kita. Semoga demikian. Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Amin.